Perkenalkan, nama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Baik, video ini merupakan sebuah parodi yang berisi tentang ilustrasi-ilustrasi sederhana terkait contoh-contoh praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari korupsi kecil hingga korupsi besar yang merupakan kejahatan luar biasa, yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain itu juga, video ini berisi tentang ajakan bagi masyarakat untuk menghindari perilaku korup. Parodi ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih, silakan menonton. Tugas banyak, saat ada uang, nasib. Mau jadi apa kalau begini terus? Malas saya lihat lah. Kalau saya tidak kerja, saya tidak ada nilai tugas, gimana ya? Besok bisa kerja, sama ngantuk ya, sama tidur. Dunia tidak mendukung orang-orang malas seperti saya supaya bisa sukses. Saya tidur tak. Ini jam tangan keluaran terbaru ini, bagus sekali. Saya harus beli kah? Berapa harganya nih? 50.000. Tapi saya tidak ada uang di tangan. Gimana sih? Kemarin mama ada kirim uang regis. Mana itu uang ini ya, aduh mama, saya pakai dulu ini uang 50.000 ya. Ini keluaran terbaru masalah ini jahat. Kalau dibandingkan dengan koruptor yang curi uang negara di Indonesia ini, paling mereka ditangkap dan dipenjara, terus dipotong masa tahanan. Kalau saya ini hanya korupsi kecil, jadi 50.000 saya telepon mama. Halo mama, jangan marah, mama bisa kirim uang 50.000 besok kah? Saya mau beli buku mama. Oh iya mama. Ya terima kasih. I love you mama. Salam untuk semua. Oke dah, selamat siang. Aman sudah. Jadi beli jam. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada. Jadi, ini saya minta maaf karena sudah repot-repot panggil Ibu ke ruangan saya. Pak. Jadi, di sini ada surat masuk dari pusat. Bahwasanya ini nanti ada dana untuk bantuan sosial. Di sini ada dananya di saya. Nanti Ibu silakan atur pembagiannya secara merata. Baik, Pak. Kepada seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19. Oke. Jadi dananya ada di sini. Silakan dihitung dulu. Silakan tanda tangan di sini. Di sini, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Pesan dulu. Wah, ini bagus sekali, sumpah. Ini juga bagus, tapi kemahalan harganya. Belum gajian. Kalung-kalungnya bagus sekali. Saya harus membelinya. Tapi uang tidak ada. Kemarin kan Pak Ketua sudah mempercayai saya untuk membagikan uang bansos. Bagaimana kalau sebagiannya saya gunakan untuk kebutuhan saya dan sebagiannya lagi untuk dibagikan ke masyarakat? Oke, bagus, laksanakan. Lumayan banyak.
Selamat siang warga Desa Korop. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Oke, jaga jarak dulu Pak di belakang. Mundur lagi. Masker lengkap? Lengkap Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan melangsungkan kegiatan kita yakni pembagian bansos untuk yang berdampak COVID. Jadi langsung saja saya akan membacakan namanya. Silakan maju. Ibu Marta. Silakan tanda tangan sini, Bu. Oke. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Ibu. Pak Pontius. Silakan tanda tangan sini, Pak. Pak Markus. Ya, Pak, maskernya harus dipakai terus. Pusing kuliah ini kan. Sudah 24 SKS, tugas banyak. Pokoknya susah jangan frustrasi. Kuliah tuh begitu. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Kalau mengeluh terus, lebih baik pulang kampung, bantu orang tua, urus makanan bagi siang malam. Nanti dapat uang bagi sama-sama tuh. Sih. Kenapa sampai pusing? Kerja tugas apa? Tugas pendidikan anti korupsi. Banyak sekali. Oh, kamu juga dapat pendidikan anti korupsi kan? Kamu sama juga. Saya juga baru habis kuliah dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jangan mengeluh, perbanyak usaha, kurangi mengeluh. Kami juga dapat mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dan kau tahu, tugas-tugas yang diberikan pun menarik. Jadi saya termotivasi untuk lebih mendalami fenomena-fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya saya hanya tahu ini kasus korupsi dana bansos oleh Mensos Juliari. Tapi setelah adanya tugas yang diberikan, tugasnya juga sangat menarik. Dimana kita mencari tahu data-data tentang tingginya angka korupsi di Nusa Tenggara Timur. Memangnya ada yang bukti kah yang kau kasih penjelasan ke saya? Iya, tentu saja ada. Sebagai mahasiswa kita harus kritis. Kalau mengerjakan tugas harus berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Dengar baik-baik ya. Data tingginya angka korupsi di Indonesia. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020, ada sekitar 168 kasus korupsi sepanjang semester 1 tahun 2020. Rincian dari kasus ini meliputi 4 kasus manipulasi saham, 33 kasus markup, 26 kasus proyek fiktif, 47 kasus penggelapan, 9 kasus penyalahgunaan wewenang, 14 kasus laporan fiktif, 12 kasus pungli, 2 kasus gratifikasi, 6 kasus pemotongan, 8 kasus penyalahgunaan anggaran, 1 kasus anggaran dana, dan 6 kasus suap. Beberapa kasus ini tentunya sangat merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Yang berikut data tingginya angka korupsi di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2016, ICW merilis data kategori penanganan kasus korupsi terbanyak di Indonesia pada tahun 2015, yakni Nusa Tenggara Timur berada pada urutan keempat setelah Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Pada tahun 2018, berdasarkan data dari Pusat Anti Korupsi Undana, pelaku korupsi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya adalah pegawai negeri sipil 52,8%, swasta 35,42%, pejabat atau pegawai BUMD 10,42%, dan anggota DPRD sebanyak 2,8%.
pada 2 tahun terakhir, tahun 2019 dan 2020, berdasarkan data Pusat Anti Korupsi Undana Kupang, peningkatan total nilai korupsi mencapai 73,9%. Pada tahun 2020, sektor korupsi didominasi terutama pada pengadaan barang dan jasa, yaitu 19 kasus, kredit macet 2 kasus, pungli, penyelewengan dana BOS, pengelolaan keuangan RSUD, penyelewengan dana pengawasan pilkada, serta gratifikasi, masing-masing 1 kasus. Saya kalau dengar berita yang kau baca, saya rasa kasihan sekali dengan kita yang masyarakat kecil ini. Yang miskin bakalan ini tambah miskin, sedangkan mereka yang sudah kaya nanti akan bertambah kaya. Ya begitulah, korupsi sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita menghindari perilaku korup. Korupsi sangat menghambat kemajuan bagi satu negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Fenomena korupsi sudah menjadi sebuah patologi sosial yang susah dihilangkan di Indonesia pada umumnya, secara khusus di Nusa Tenggara Timur, terutama di kalangan elit atau penguasa. Salah satu alasan mengapa fenomena korupsi sangat sulit dihilangkan di Indonesia adalah sistem penegakan hukum di Indonesia berbeda dengan hukum di negara-negara lain. Di beberapa negara, para koruptor divonis hukuman penjara seumur hidup, bahkan ada yang dieksekusi mati. Sedangkan di Indonesia, para koruptor malah dipotong masa tahanannya. Ironi dan menyedihkan, hujan hukum tidak mempan bagi para koruptor, karena mereka punya payung hukum yang kokoh berdiri tegak, akan tetapi diterpa angin kemerosotan moral. Menyikapi hal ini, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghindari perilaku korup. Bagi masyarakat, mari kita perangi korupsi bersama. Mulailah mencegah perilaku korup dari diri sendiri. Tanamkan nilai integritas, kedisiplinan, dan sikap kejujuran dalam diri kita sendiri. Beranilah mengungkapkan kebenaran dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diembani dan dipercayakan kepada kita. Dalam perbaikan sistem, tegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis demi kebaikan bersama, mulai dari rakyat, pemerintah, dan negara Indonesia tercinta.